Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aprilia Maharani dengan NIM 2020-310845 dari kelas Aktuaria 20A. Baik, di sini saya akan memaparkan jurnal yang saya review tentang kalkulasi dan analisa metode Monte Carlo pada sistem antrian pembayaran pajak kendaraan. Adapun pendahuluannya yaitu teori antrian merupakan studi ilmu yang berkaitan dengan suatu keadaan yang berhubungan dengan segala aspek dalam situasi di mana seseorang atau banyak terlebih dahulu harus menunggu untuk mendapatkan suatu pelayanan. Antrian terjadi apabila waktu proses lebih besar daripada waktu antar kedatangan. Dengan menggunakan pendekatan metode Monte Carlo, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan mengurangi waktu tunggu konsumen, sehingga pelayanan yang diberikan petugas kepada konsumen akan memberikan kepuasan tersendiri. Hasil simulasi Monte Carlo sudah mampu memberikan informasi seperti rata-rata waktu konsumen menunggu, rata-rata waktu konsumen dalam sistem, dan rata-rata waktu ideal. Umumnya metode Monte Carlo dilakukan menggunakan komputer dan memakai berbagai teknik simulasi komputer. Metode ini dilakukan jika suatu sistem mengandung elemen yang mengikut sertakan faktor kemungkinan. Dasar dari simulasi Monte Carlo adalah percobaan elemen kemungkinan dengan menggunakan sampel random yang dapat meminimalisir antrian yang terjadi. Kantor Samsat Padang merupakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan yang memiliki prosedur dari setiap kegiatan yang sering menimbulkan antrian bagi para wajib pajak sehingga waktu tunggu para wajib pajak lebih besar dan waktu pelayanan yang cukup lama pada antrian pembayaran pajak kendaraan menyebabkan proses pelayanan tidak lagi efektif. Simulasi merupakan salah satu bentuk pemodelan terhadap sistem nyata untuk memudahkan mempelajari sistem kompleks. Metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Monte Carlo pada umumnya dilakukan menggunakan komputer dan memakai berbagai teknik simulasi komputer. Istilah Monte Carlo untuk setiap komputasi yang melibatkan bilangan acak atau random. Selanjutnya, antrian adalah suatu garis tunggu dari nasabah atau pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih fasilitas pelayanan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap barisan dan pelayanan yaitu distribusi kedatangan, distribusi waktu pelayanan, fasilitas pelayanan, disiplin pelayanan, ukuran dalam antrian, dan sumber pemanggilan. Ada 4 struktur dasar model antrian yang umum terjadi dalam sebuah antrian. Yang pertama, single channel single pass. Single channel single pass menunjukkan hanya terdapat satu jalur masuk sistem pelayanan dan hanya terdapat satu fasilitas pelayanan atau hanya satu proses pelayanan yang terjadi pada antrian. Selanjutnya, single channel multipass. Single channel multipass menunjukkan hanya terdapat satu jalur masuk sistem pelayanan dan terdapat dua atau lebih fasilitas pelayanan secara seri dalam jalur tersebut. Selanjutnya, multi-channel single pass. Multi-channel single pass menunjukkan terdapat dua atau lebih jalur masuk sistem pelayanan dan hanya terdapat satu fasilitas pelayanan dalam setiap jalurnya. Selanjutnya, multi-channel multipass. Multi-channel multipass menunjukkan terdapat dua atau lebih jalur masuk sistem pelayanan dan juga terdapat dua atau lebih fasilitas pelayanan secara seri dalam setiap jalurnya atau terdapat dua atau lebih proses pelayanan yang terjadi. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah yang pertama, penelitian lapangan. Pada penelitian lapangan dilakukan identifikasi terhadap bentuk antrian pada Samsat Padang dengan melihat bagaimana proses antrian yang terjadi untuk dianalisa. Metode penelitian selanjutnya yaitu riset perpustakaan. Riset perpustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, membahas, dan mengambil kesimpulan dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan untuk dianalisa dalam menggunakan metode Monte Carlo.
Selanjutnya, penelitian laboratorium. Pada tahap ini melakukan perancangan pengolahan data yang berhubungan dengan data antrian untuk menghasilkan informasi yang akurat, kemudian melakukan serangkaian pengujian terhadap pengolahan daya yang akan digunakan sebagai tindak lanjut dari perancangan simulasi antrian. Adapun kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisa, yang selanjutnya perancangan, selanjutnya implementasi, selanjutnya pengujian. Selanjutnya hasil dan implementasi. Adapun single channel multipass. Pada tahapan analisa proses digunakan 45 data antrian yang diolah menggunakan metode Monte Carlo dengan jalur antrian single channel multipass. Berikut ilustrasi simulasinya. Yang pertama, data input. Data yang digunakan bisa dilihat pada tabel tersebut. Jumlah customer ada 45 orang, waktunya 0 sampai 10 menit. Selanjutnya waktu pelayanan 3 sampai 8 menit. Selanjutnya interval waktu selisih kedatangan didapatkan dari pembagian banyak bilangan random dibagi banyak interval. Banyak bilangan random didapatkan karena banyaknya suatu kemungkinan yang terjadi. Nilai interval didapat dari banyaknya interval yang dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut tabel inputan data interval waktu selisih kedatangan. Interval mulai dari 0 karena kedatangan pada pengunjung dimulai dari 0 dengan selisih waktu kedatangannya 9 menit. Interval waktu pelayanan dapat dari pembagian banyak bilangan random dibagi banyak kelas. Tabel 3 merupakan inputan interval waktu pelayanan. Menentukan angka random yang digunakan untuk mendapatkan nilai selisih waktu kedatangan dengan nilai waktu pelayanan dilakukan dengan rumus LCM atau Linear Conrod Method. Penarikan angka random untuk mendapatkan nilai IAT dengan menggunakan simulasi ini adalah sebagai berikut. LCM sama dengan XI tambah 1 sama dengan A kali XI tambah 1 tambah C kali mod M, di mana A konstanta perkalian, XI nilai awal yang ditentukan, C kenaikan, M bilangan tetap. Baiklah, untuk menghitung nilainya diketahui A sama dengan 22, XI sama dengan 29, C sama dengan 14, M sama dengan 60. Mencari X1, adapun X1 sama dengan 22 kali 29 tambah 14 kali mod 60 sama dengan 652 dikali mod 60 sama dengan 52. X2 sama dengan 22 kali 52 tambah 14 mod 60 sama dengan 1158 kali mod 60 sama dengan 18. Selanjutnya X3 sama dengan 22 kali 18 tambah 14 kali 6 mod 60 sama dengan 410 kali mod 60 sama dengan 50. Untuk mencari X5 sama dengan 22 kali 34 tambah 14 mod 60 sama dengan 762 kali mod 60 sama dengan 42. Dapatkan bilangan random melalui rumus LCM atau Linear Conrod Method, maka dilakukan ilustrasi dengan simulasi single channel multipass seperti pada tabel 4 berikut. Berikut merupakan ilustrasi simulasi single channel multipass. Adapun Rn merupakan random number atau bilangan acak, IAT interval arrival time atau selisih waktu kedatangan, AT atau arrival time waktu kedatangan, SST service start time atau mulai dilayani. OR merupakan operator ready atau operator siap. CW merupakan customer wait atau customer menunggu. OW merupakan operator wait atau operator menunggu. Set merupakan service and time, selesai dilayani. TIQ merupakan time in queue atau waktu dalam antrian. TIS merupakan time in system, waktu dalam sistem. Selanjutnya implementasi sistem.
Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana jika suatu aplikasi yang telah dirancang dan dibangun dapat dijalankan ke dalam sebuah sistem atau program. Apakah aplikasi yang dirancang tersebut mampu memberikan manfaat yang baik bagi penggunanya? Implementasi juga dilakukan untuk mengetahui batasan sistem yang diperlukan dalam menjalankan aplikasi yang telah dirancang. Selanjutnya kita bisa melihat tampilan halaman user. Gambar pertama merupakan tampilan halaman login, merupakan halaman yang muncul ketika user mengklik jendela login pada halaman di depan. Pada gambar kedua merupakan tampilan halaman ambil antrian berfungsi untuk mengambil nomor antrian dan dapat menentukan hari atau waktu yang diinginkan. Dan tampilan pada gambar ketiga merupakan tampilan list antrian berfungsi untuk melihat data antrian user yang telah diambil untuk dicetak dan dihapus jika sewaktu-waktu user ingin mengubah data antrian kembali. Selanjutnya, pengujian sistem. Pengujian sistem ini dioperasikan oleh administrator atau admin dengan tujuan sebagai otoritas tertinggi dalam kinerja sebuah sistem aplikasi. Admin berhak melakukan create, update, delete, add, ataupun editing program. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, teori antrian dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu fasilitas pelayanan. Dengan ini dapat diperoleh suatu model antrian yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu fasilitas sudah bekerja secara optimal. Berikut dengan menggunakan metode Monte Carlo dengan jenis sistem antrian single channel multipass, antrian yang pada awalnya panjang menjadi berkurang, dapat meringankan pihak klien dan jadi lebih mengetahui berapa lama waktu mengantri. Dan yang terakhir, dengan mengaplikasikan metode single channel multipass dan bahasa pemrograman PHP dan MySQL dapat membantu mengolah data sistem antrian dengan cepat dan tepat. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.